Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas konsep limit di ketahinggaan, dan ini adalah video bagian pertama. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep berikut. Oke, ketahinggaan dan limit gitu ya. Nah, sebelumnya kita mempunyai membahas bilangan-bilangan tertentu. Nah, di sini dimunculkan suatu pertanyaan. Ya, di ketahinggaan ini ada nilai yang kita kalau dieja ini sangat besar, yaitu hampir 9 miliar atau 9.999 triliun 999 miliar 999 juta 999.999. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini nilai yang paling besar, begitu ya? Atau ini juga tambah lagi angka 9-nya, apakah ini yang paling besar, gitu ya? Nah, sebenarnya ada nilainya lebih besar lagi dari sini. Nah, pada matematika ya, nilai yang paling besar atau sangat besar itu dilambangkan seperti angka 8 rebah seperti ini. Yang kita baca ini tak hingga namanya. Ya, dimana ini adalah nilai bilangan yang sangat besar. Ya, yang dibaca tak hingga. Kemudian juga ada dibaca min tak hingga, ya, negatif tak hingga, yang merupakan bilangan yang sangat kecil. Gitu ya. Nah, simbol tak hingga ini tidak menunjukkan ke suatu nilai tertentu. Jadi ini bukan suatu nilai tertentu. Ya, tapi yang jelas ini adalah suatu nilai yang sangat besar, dan ini adalah suatu nilai yang sangat kecil. Nah, jika dilakukan suatu operasi, misalnya kita jumlah, maka tak hingga dijumlah dengan tak hingga maka akan menjumlah tak hingga juga. Tak hingga akan lebih besar gitu. Begitu juga dengan kali, tak hingga dikali tak hingga akan menjadi lebih besar lagi, yaitu juga tak hingga. Namun ya, apabila terjadi operasi pengurangan, nah, ini dinilaikan nilai tertentu. Karena kenapa? Karena bisa jadi tak hingga yang pertama ini lebih besar dari tak hingga yang kedua, atau sebaliknya, tak hingga yang pertama ini mungkin lebih kecil dari tak hingga yang keduanya. Begitu juga dengan membagi, nilainya juga tak tentu. Karena begitu juga misalnya di bagian pembilang tak hingganya itu lebih besar dari tak hingga penyebut, atau bisa jadi juga tak hingga pada pembilang itu lebih kecil dari tak hingga yang pada penyebut. Jadi untuk kurang dan bagi nilainya adalah tak tentu, ya. Oke, sekarang kita kaji ke limit tak hingga ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita akan membuat gambar fx sama dengan super x. Seperti ini dia, super x gitu ya. Nah, sekarang kita kaji suatu yang agak unik gitu ya, yaitu untuk x menuju 0 dari kiri. Kalau menuju dari kiri, ini dia. Nah, ini dia. Ternyata nilainya adalah makin lama makin ke bawah, berarti menuju hasilnya adalah min tak hingga, gitu ya. Tetapi kalau dari kanan seperti ini, dari kanan, maka dia akan menuju tak hingga. Ternyata limit kiri dan limit kanannya tidak ada, maka nilai limit dari fungsi fx ini tidak ada. Karena kita tahu bahwa konsep limit itu limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Di sini adalah fx sama dengan seper x kuadrat. Nah, ini dia. Oke, kita lihat gambar yang kedua ya. Fx sama dengan seper x kuadrat, ini dia ya. Ternyata kalau dia dari kiri, dia akan terus ke atas, nilainya adalah tak hingga. Kemudian kalau dia dari kanan juga, dia akan menuju tak hingga. Berarti limit kirinya sama dengan limit kanannya, berarti limit dari fx menuju x menuju 0 adalah nilainya tak hingga. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kaji kalau ini x-nya menuju hasilnya tak hingga. Sekarang kita coba nilai x-nya menuju tak hingga. Oke. Ya, berarti limit menuju di tak hingga, berarti x-nya tak hingga. Oke. Sekarang kita punya
nilai tabel begini. Ini dia. Ya, X per X ya. Kalau kita masukkan nilai X-nya, untuk X-nya 10 ya, 1/10. Kalau X-nya 1/10 hasilnya 10. Kalau X-nya 1/2 hasilnya 2. Kan 1/2 hasilnya 2. Kalau 1 hasilnya 1. Dan ingat, makin lama semakin besar nilai X-nya, maka nilai fx-nya akan semakin kecil gitu. Nah, kira-kira kalau X menuju tahingga berapa nilainya? Ternyata kalau dia semakin kecil, maka dia akan mendekati nilai 0. Artinya nilai limit fx X menuju tahingga hasilnya adalah 0, karena dia akan mendekati 0. Semakin lama semakin kecil gitu ya. Nah, begitu juga misalnya kalau dari kiri dia, ini kan negatif ini ya, negatif 1/10 min 10, X min 1/2 min 2 begitu. Maka juga kalau X-nya menuju min tahingga, maka nilainya juga 0 gitu. Jadi 1/X ini nilainya untuk M menuju tahingga adalah 0 ya. Maka dari sini dapat beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, kalau limit X menuju tahingga itu X pangkat N dengan N itu adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah tahingga. Tapi X yang menuju min tahingga untuk N-nya adalah ganjil, maka hasilnya min tahingga. Seperti konsep eksponen ya. Kalau bilangan negatif berpangkat genap hasilnya positif, tapi kalau bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya negatif gitu. Kemudian juga kalau dia bilang genap hasilnya tetap positif untuk X menuju tahingga dan X menuju min tahingga. Hasilnya tetap positif, yaitu tahingga dan tahingga. Nah, untuk berbentuk sepernya, limit X menuju tahingga dari 1/X pangkat N dengan N bilang asli, itu hasilnya adalah 0. Min tahingga juga untuk 1/X pangkat N juga nilainya adalah 0. Begitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan konsep ini? Kita lihat contoh berikut ya. Oke. Pertama kita coba menentukan limit fungsi tahingganya di fungsi polinomial atau bilangan berpangkat ya, fungsi variabel berpangkat. Contohnya ini, tentukan nilai limit X menuju tahingga untuk 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 7. Nah, seperti yang kita tahu tadi dari konsep tadi, 6X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 7 dengan menggunakan konsep tahingga. Pertama kita gunakan sifat limitnya. Ini dia. Berarti masing-masingnya dapat limit gitu ya. Maka hasil 6 ini boleh kita keluarkan. Nah, ini dia. Maka X menuju tahingga dari X pangkat 4 adalah tahingga, X kuadrat juga tahingga, limit X menuju tahingga dari 7 adalah 7. Nah, dari sini tahingga ditambah 7, maka dia akan lebih besar lagi, yaitu tahingga. Begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, tentukan limit X menuju tahingga dari 3X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 ditambah 9. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat seperti tadi, gunakan sifat limitnya. Limit 3X pangkat 7 dikurang limit 2X pangkat 4 ditambah limit 9 untuk X menuju tahingga. Maka kita dapat tahingga kurang tahingga tambah 9. Nah, kita tahu tadi tahingga kurang tahingga kan tidak boleh. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah ya, kita keluarkan X yang berpangkat paling tinggi. Berarti ini X pangkat 7 ya. Ini dia X pangkat 7. Berarti tinggal 3. Kalau X pangkat 7 berarti kan 4 dikurang 7 dapat X pangkat 1/X pangkat 3. Ini juga X pangkat 7 kita keluarkan menjadi 9/X pangkat 7. Oke, kita pisah dengan menggunakan sifat limit. Limit X menuju tahingga dari X pangkat 7 dikali limit X menuju tahingga dari 3 kurang 3X pangkat 3 ditambah 9/X pangkat 7. Nah, kalau 1 kan nilainya 0 nih. Kita dapat ini tahingga nilainya. Ini 3 kurang 0 tambah 0. Berarti 3 kurang 0 tambah 0 adalah 3. 3 kali tahingga adalah tahingga. Jadi jawabannya adalah tahingga. Jadi jangan lupa juga kita menggunakan sifat-sifat limit untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang kita lihat cara menentukan nilai limit yang berbentuk fungsi rasional atau fungsi berbentuk pecahan. Ya.
Nah ini dia. Tentukan nilai limit dari X menuju tangga dari 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat per 5X pangkat 4 ditambah 1. Nah sesuai dengan sifat limit boleh kita gunakan. Masing-masingnya dapat limit, begitu ya. Nah di sini jelas nilainya yang di atas itu adalah tangga tambah tangga per tangga ditambah 1, yaitu tangga per tangga. Ini kan tidak boleh. Ya, karena nilainya adalah tak tentu. Maka caranya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, dari masing-masing baik pembilang maupun penyebut, maka koefisien variabel yang berpangkat tinggi adalah X pangkat 4. Maka kita bagi semuanya dengan X pangkat 4. Begini, berarti ini 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 4, ini bagi X pangkat 4 semua. Gitu. Maka hasilnya adalah, ini kan X pangkat 4 bagi X pangkat 1, berarti tambah 2. Ini sisanya pangkatnya tinggal 2. Ini 5 tambah 1 per X pangkat 4. Menggunakan sifat limit, berarti masing-masing dapat limit X menuju tangga ditambah 2 ditambah 3 keluarkan 3 limit X menuju tangga 1 per X kuadrat per limit X menuju tangga dari 5 ditambah limit X menuju tangga dari 1 per X pangkat 4. Maka kita dapat ini nilainya 2, ini nilainya 3 kali 0. Ini 5 ditambah 0. 3 kali 0 adalah 0, berarti 2. 5 tambah 0 adalah 5, berarti 2 per 5. Jadi kalau dia berbentuk pecahan, kita bagi dengan variabel yang berpangkat tinggi. Ya, dalam hal ini adalah X pangkat 4. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh keempat. Nah ini dia. Ya, 9X pangkat 7 tambah 4 per 25X pangkat 8 dikurang 16X untuk limit X menuju tangga. Nah, kalau kita masukkan nilai X tangganya, nanti kita dapat bentuk tak tentu. Ya, maka dari sini kita perhatikan variabel yang berpangkat tinggi, ternyata yang berpangkat tinggi adalah X pangkat 8. Maka seluruh nilai pada bentuk pecahan ini kita bagi dengan X pangkat 8 semua. Ini dia. Ya. 9X pangkat 7 per X pangkat 8 ditambah 4 per X pangkat 8. Ini juga 25X pangkat 8 per X pangkat 8 dikurang 16X per X pangkat 8. Ini dia. Berarti dapat ini 9 per X, ini 4X pangkat 8, ini 25. Ini tinggal sisa 1, berarti 16 per X pangkat 7. Ya. Nah, kita gunakan sifat limit dia. Ya, gunakan sifat limit, masing-masing dapat limit. Maka kita peroleh nih 9 limit X menuju tangga dari 1 per X. Ini 4 kita keluarkan, 1 per X pangkat 8. Ini jelas 25 dikurang 16 limit X menuju tangga 1 per X pangkat 7. Jelas ini nilainya 0. Ini juga 0. Ini 25 kurang 16 kali 0. Maka kita dapat 0 per 25. Berarti 0 dibagi 25 adalah 0. Begitu. Jadi sekali lagi adalah kalau dia berbentuk pecahan atau bentuk rasional seperti ini, kita bagi dengan variabel berpangkat tertingginya. Dalam ini adalah X pangkat 8. Oke, sekarang kita coba tentukan juga bagaimana nilai limit berbentuk irasional atau yang berbentuk akar gitu ya. Nah, sebagai contoh ini dia. Kalau tadi kan berbentuk pecahan, sekarang berbentuk akar. Nah, tentukan nilai limit X menuju tangga akar X kuadrat kurang 6X tambah 3 dikurang akar X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai X menuju tangga semua, ya masing-masing ini kita gunakan sifat limit, maka hasilnya kan akar tangga kurang akar tangga. Nah, akar tangga adalah tangga juga, maka tangga kurang tangga kan bentuknya adalah tak tentu. Ini kan tidak boleh. Nah, maka caranya adalah karena berbentuk irasional, sama kita merasionalkan bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan itu adalah maksudnya misalnya akar A dikurang akar B, maka sekawannya ada akar A ditambah akar B. Ini kan kurang, maka sekawannya adalah tambah per akar X kuadrat tambah 6X tambah 3 tambah akar X kuadrat tambah 2X kurang 5. Itu yang sekawan maksudnya ya. Nah, yang harus kita ingat adalah ini kan mengali ini. Prinsipnya adalah ingat A kurang B dikali A tambah B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini kan sebagai A, ini sebagai B.
A kurang B, A tambah B gitu. Maka kita dapat seperti ini. Akar E kuadrat kurang 6X tambah 3 kurang akar E kuadrat tambah 2X kurang 5. Nah, di sini ada akar, di sini ada kuadrat, maka akarnya hilang. Ini juga akarnya juga hilang. Gitu ya. Nah, bisa kita kurang langsung. E kuadrat dikurang E kuadrat habis. Min 6X dikurang 2X. Maka kita dapat min 8X. 3 kurang min 5 adalah 8. Per akar E kuadrat kurang 6X tambah 3 ditambah akar E kuadrat tambah 2X kurang 5. Begitu ya. Kita peroleh min 8 tambah 8 per akar ini. Untuk limit X menuju T hingga. Nah, karena kita dapat ini tadi, berarti kan ini sudah berbentuk pecahan atau bentuk rasional tadi. Maka kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah walaupun ini E kuadrat, tapi ini kan di dalam akar. Berarti akar E kuadrat kan X. Berarti ini dibagi X kalau dia di luar akar, dan dibagi E kuadrat kalau dia di dalam akar. Jadi begini. Ini dia. Berarti 8 min 8X per X, 8 per X dibagi kalau dia di dalam akar, maka dia menjadi E kuadrat. Berarti E kuadrat per E kuadrat 6X per E kuadrat tambah 3 per E kuadrat ditambah E kuadrat per E kuadrat ditambah 2X per E kuadrat kurang 5 per E kuadrat. Ini bagi dapat 1 min 8 tinggal. Ini dapat 1. Ini tinggal 1 6 per X. Ini juga dapat 1. Ini tinggal 2 per X. Maka kita peroleh seperti ini. Gunakan sifat limit. T limit X menuju T dari min 8 ditambah 8 seper X. Ini kena limit semua di dalam akar. Gunakan sifat limit. T limit X menuju dari 1. Karena ini kan dapat 1. Ini 6 kita keluarkan. Kurang 6 limit seper X menuju X T hingga. Ini 3 juga. 5X menuju T dari seper X kuadrat ditambah 1 ditambah 2 limit seper X dikurang 5 limit seper X kuadrat untuk X menuju T hingga. Nah, ini kan nilainya 0. Ini 0, ini 0. Seperti ini kita dapat. Min 8 ditambah 8 kali 0 akar per akar 1 kurang 6 kali 0 tambah 3 kali 0 ditambah akar 1 tambah 2 kali 0 kurang 5 kali 0 ini dia. Maka kita dapat ini min 8 tambah 0 dapat min 8. Ini kan akar 1 tambah akar 1 berarti 1 tambah 1 berarti min 8 per 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2, min 8 bagi 2 adalah min 4 gitu. Jadi kalau dia berbentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Oke. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai yang paling besar pada matematika itu dilambangkan dengan berbentuk 8 rebah ini yang dibaca tak hingga, yaitu bilangan yang sangat besar. Min tak hingga adalah negatif tak hingga dibaca yaitu bilangan yang sangat kecil. Dimana ingat tak hingga itu adalah bukan bilangan tertentu, ya, bukan. Nah, tak hingga ditambah tak hingga adalah nilai tak hingga dikali tak hingga pun juga nilai tak hingga. Namun untuk tak hingga kurang tak hingga itu nilainya adalah tak tentu. Ya, karena kenapa? Karena ini nilainya mana yang paling besar belum jelas. Begitu juga dengan bagi, juga nilainya tak tentu, ya. Nah, ingat nilai X pangkat N untuk X menuju T hingga nilainya tak hingga, dan X menuju N untuk min tak hingga juga min tak hingga untuk bilangannya N-nya ganjil. Tetapi kalau dia genap, maka dia masing-masingnya menilai tak hingga positif, ya. Kemudian untuk berbentuk seper X pangkat N, nilainya adalah 0 untuk N bilangan asli. Kemudian limit tak hingga itu fungsinya berbentuk polinomial, ya, atau berbentuk rasional, kita bagi dengan pangkat tertinggi, dan fungsi irasional kita kalikan dengan akar sekawannya, gitu ya. Dan sekali lagi yang harus kita ingat lagi adalah nilai tak hingga kurang tak hingga itu nilai tak tentu, dan tak hingga dibagi tak hingga juga nilainya tak tentu. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep limit tak hingga, ya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.